Bawaslu Banjarmasin secara bergiliran meminta keterangan dari peserta pemilu terkait dengan pemasangan APK di perempatan Sungai Andai, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Namun hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, hari Senin 21 Januari 2019, hanya 3 perwakilan partai politik yang datang ke kantor Bawaslu, yaitu dari PKS, Partai Golkar, Wan PPP. Bawaslu Banjarmasin secara bergiliran meminta keterangan dari peserta pemilu terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di perempatan Sungai Andai, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Namun hingga pukul 14.00 WITA, Senin 21 Januari 2019, hanya 3 perwakilan partai politik yang datang ke kantor Bawaslu di Jalan Dharma Praja, Banjarmasin Timur, yaitu dari PKS, Partai Golkar, Wan P3. Bendahara DPD Partai Golkar Banjarmasin, Ani Apriliani Waitakuni Prima TV menyatakan, bila ada 2 buah APK milik caleg yang rusak di perempatan Sungai Andai, pihaknya menindaklanjuti kerusakan alat peraga itu setelah adanya laporan dari caleg tersebut ke Bawaslu Banjarmasin. Kemudian Bawaslu menyurati DPD Partai Golkar untuk dimintai keterangan. Ani Apriliani mengaku kadang mengetahui pasti rusaknya APK itu, namun merasa bersyukur laporan tersebut cepat ditindaklanjuti. Kayaknya masing-masing masang. Cuma kan kita sudah kita beritahu mereka kan, artinya di sini boleh, di sini daerah-daerah yang boleh, daerah yang terlarang kan untuk dipasangnya APK. Cuman ini kayaknya sebenarnya sih tempat mereka memasang itu bukan tempat yang terlarang, Pak. Ya, jadi hanya yang dirusak itu. Siapa yang merusak kita kan nggak tahu, Pak. Iya. Nggak tahu kan yang merusak siapa, karena memang tidak ada saksi kan. Jadi kita sampai saat ini belum tahu siapa yang merusak. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC P3 Banjarmasin Bandi Saputra menyatakan kedatangannya ke Bawaslu Banjarmasin untuk memenuhi undangan terkait mengenai adanya salah satu APK dari P3 perwakilan Banjarmasin Utara rusak. Kerusakan APK ini, ujar Bandi Saputra, masih belum diketahui sebabnya, namun pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Bawaslu. Bandi Saputra pun berharap permasalahan ini tidak terulang lagi sehingga Bawaslu diminta lebih aktif untuk turun ke lapangan. Kita memenuhi undangan dari Bawaslu mengenai ada kerusakan balai AHO yang dari caleg kita yang ada di Jalan Sungai Andai yang ada rusak parah. Mungkin akan kita tindak lanjuti lagi dengan mengkomunikasikan sama caleg yang bersangkutan. Ada banyak kok, Bang? Ada 1 caleg dari Banjarmasin Utara, Ibu Heldayanti yang nomor 3. Nah, mungkin dari Parpol sendiri, Bang, apakah minta Bawaslu menindaklanjutinya nih untuk kan pidana nih kalau ketahuan gitu kan? Dari partai kita sendiri kita mengikuti aturan Bawaslu. Sementara itu ada 8 partai politik yang diundang untuk diminta keterangan di kantor Bawaslu Banjarmasin, yaitu PKS, P3, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Berkarya, Wan Partai Demokrat.